Bab 695. Pergi ke Lembah Raja Obat. Lembah Raja Obat. Klutang teringat Lembah Raja Obat yang disebut oleh Winona Jiang. Pada saat ini, dia memiliki ide untuk pergi ke Lembah Raja Obat untuk mencari Dewa Obat untuk mengobati cederanya. Setelah memikirkan ini, dia segera kembali ke kamar dan membuka lemari. Membuka kotak rahasia di dalam lemari, mengeluarkan topeng, pakaian, dan pedang pembasmi iblis pemimpin Tianmen. Dia memasukkan barang-barang ini ke dalam koper. Kemudian bergegas keluar, membeli tiket, dan pergi ke kota tempat Lembah Raja Obat berada. Tidak jauh dari si Heyuan Klutang, Winona Jiang berjalan keluar. Dia melihat ke arah di mana Klutang pergi, dan bergumam pelan, Klutang benar-benar tidak bisa menahan diri. Apakah dia pergi ke Lembah Raja Obat untuk mencari Dewa Obat untuk mengobati cederanya, atau langsung pergi ke Daying? Winona Jiang juga tidak yakin. Namun, dia juga tidak memikirkannya lagi. Dia datang ke sini tujuannya adalah untuk memberitahu Klutang berita itu, agar dia mempersiapkan diri. Dia berbalik dan pergi. Klutang pergi ke bandara dan naik pesawat. Lembah Raja Obat terletak di barat daya negara Dasa. Di kedalaman hutan di barat daya. Klutang belum pernah datang ke sini, tetapi sekarang dia adalah pemimpin Tianmen, dan Tianmen adalah yang terkuat di dunia seni bela diri master kuno negara Dasa. Sekarang dapat dikatakan merupakan kekuatan terkuat negara Dasa. Sangat mudah baginya untuk mengetahui lokasi Lembah Raja Obat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia sudah muncul di daerah di mana Lembah Raja Obat berada. Di depan ada gunung berjejeran. Di kaki gunung, ada sebuah desa kecil. Sekarang sudah tengah hari, asap mengepul dari desa, sangat jelas bahwa penduduk desa sedang memasak makan siang. Klutang tahu bahwa ini adalah tempat di mana para murid Lembah Raja Obat tinggal. Murid-murid Lembah Raja Obat tinggal di sini, mereka tidak berbeda dengan petani biasa, mereka juga bekerja di pertanian sebagai mata pencaharian. Klutang memegang topeng mengerikan di wajahnya, mengenakan mantel hitam besar, dan memegang pedang di tangannya. Dia melangkah maju dan berjalan menuju ke desa selangkah demi selangkah. Sebelum memasuki desa, dia sudah menarik perhatian banyak penduduk desa. Orang-orang ini menatap Klutang dengan tatapan kebingungan. Seorang petani yang sedang memegang cangkul berjalan mendekat, menatap Klutang yang berjalan datang dengan ekspresi waspada, dan bertanya, "Ini kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Pemimpin Tianmen, ingin bertemu dengan Dewa Obat." Klutang merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar bahwa dia adalah pemimpin Tianmen, petani yang memegang cangkul itu langsung mundur beberapa langkah. Meskipun sekarang statusnya adalah seorang petani, namun dia adalah murid Lembah Raja Obat, tentu saja mengenal partai Tianmen. Klutang mengabaikan murid-murid Lembah Raja Obat ini dan memasuki desa dengan membawa pedang pembasmi iblis. Banyak orang berkumpul di desa. Mereka semua memegang senjata. Namun, tidak ada yang berani bertindak. Mereka semua menatap Klutang menyeberangi desa dan berjalan menuju pegunungan di belakang desa. Setelah memasuki gunung yang dalam, Klutang menggunakan energi Qi, mempercepat kecepatannya, dan tidak lama kemudian tiba di Lembah Raja Obat yang sebenarnya. Lembah Raja Obat adalah lembah yang terletak di antara beberapa gunung. Lingkungan di sini elegan, udaranya segar, bahkan udaranya dipenuhi dengan aroma obat-obatan. Munculnya pemimpin Tianmen telah menyebar hingga ke Lembah Raja Obat. Klutang berdiri di tepi sungai di luar Lembah Raja Obat, dan menatap air sungai yang jernih. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di kejauhan. Yang berada di paling depan adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki aura yang sangat berbeda, seperti dewa senior yang terisolasi dari dunia. Di belakangnya diikuti oleh banyak orang. Orang-orang ini menginjak permukaan air dan muncul di depan Klutang dengan cepat, mereka berdiri 10 meter darinya. Orang tua ini adalah pemimpin Lembah Raja Obat, dijuluki Dewa Obat.
Keterampilan medisnya adalah yang terbaik di negara Dasa. Bahkan keluarga Jiang pun tidak bisa menandinginya. Dewa obat muncul, mengepalkan kedua tangannya, dan bertanya, pemimpin Tianmen datang dari jauh-jauh, maaf tidak menyambut Anda dengan baik. Tidak tahu ada urusan apa Anda datang lembah Raja Obat. Menghadapi pemimpin Tianmen yang cukup terkenal di dunia persilatan master kuno baru-baru ini, Dewa Obat juga tidak berani sembarangan berobat. Klutang langsung berkata tanpa menyembunyikan apapun, ia langsung mengatakan tujuan kedatangannya ke sini. Berobat. Dewa Obat tercengang sejenak. Murid-murid lembah Raja Obat yang berada di belakangnya langsung tampak berjaga-jaga. Ya. Klutang berkata dengan pelan, ketika di Gunung Tianshan, bertarung melawan Sandy Chen, senior Gunung Tianshan. Dia menggunakan jurus master kuno yang sudah hilang, ilmu spiritual hitam yang terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Aku terkena tapak spiritual hitam, dan tidak bisa menghilangkan hawa dingin di tubuh, jadi khusus datang ke lembah Raja Obat untuk berobat. Tapak spiritual hitam. Tubuh Dewa Obat bergidik, dia menatap Klutang yang mengenakan topeng mengerikan dengan ekspresi tidak bisa mempercayainya, dan berkata, ini tidak mungkin, Tuan Chen adalah senior yang dihormati dalam dunia seni bela diri, sudah diberi julukan pemimpin seni bela diri 100 tahun yang lalu, bagaimana mungkin dia melatih ilmu seni bela diri yang berbahaya dan kejam seperti itu? Maksudmu aku berbohong? Ujar Klutang dengan suara rendah. Tidak berani. Dewa Obat segera memberi isyarat silakan, dan berkata, silakan. Menghadapi pemimpin Tianmen, Dewa Obat pemimpin dari lembah Raja Obat tidak berani lalai, ia secara pribadi menyambutnya masuk ke lembah. Karena bahkan Sandy Chen pun bisa dikalahkan, jadi jika pemimpin Tianmen melakukan sesuatu pada lembah Raja Obat, maka itu akan menjadi bencana bagi lembah Raja Obat. Di dalam lembah Raja Obat, di sebuah gubuk kayu sederhana. Klutang duduk di kursi kayu. Dewa Obat duduk di samping dan berkata, Tuan, silakan ulurkan tangan Anda, aku akan membantu Anda memeriksa denyut nadi. Klutang melepas sarung tangan kulitnya dan sedikit menggulung lengan bajunya yang lebar, memperlihatkan sepasang tangan yang putih dan ramping. Melihat tangan ini, Dewa Obat juga terkejut. Dia bergumam dalam hati dengan bingung, apakah pemimpin Tianmen yang terkenal dalam seni bela diri kuno baru-baru ini adalah seorang wanita. Tangannya sangat cantik dan putih. Dia seharusnya seorang wanita cantik, dan usianya masih muda. Ada apa? Ujar Klutang dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Dewa Obat merespons, jari-jarinya diletakkan di pergelangan tangan Klutang, dan mulai memeriksa denyut nadinya. Waktu berlalu sedetik demi sedetik. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Dewa Obat memeriksa denyut nadinya selama 10 menit, kemudian akhirnya menarik tangannya. Dan Klutang merapikan kembali lengan bajunya yang tadi digulung, mengenakan sarung tangan kulit lagi, lalu menatap Dewa Obat dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Ekspresi Dewa Obat berangsur-angsur menjadi serius. Setelah memikirkannya selama 10 detik, dia berkata, kondisi fisik Anda sangat buruk. Pertama, cedera dalam sangat serius, jika bukan karena energi dalam Anda kuat, dan menggunakan energi Qi untuk bertahan, takutnya Anda sudah tidak bisa bertahan. Kedua, memang ada kekuatan dahsyat di dalam tubuh Anda, kekuatan ini terus merusak keseimbangan tubuh dan terus-menerus menghancurkan organ tubuh. Klutang bertanya, bisakah disembuhkan? Bisa, tapi butuh waktu. Berapa lama? Setidaknya 3 tahun. Dewa Obat berpikir sejenak, dan berkata dengan waktu yang konservatif, dalam waktu 3 tahun aku pasti akan dapat menyembuhkan cedera Anda dan menyingkirkannya energi Qi berbahaya di tubuh Anda. Tidak bisa, aku tidak bisa menunggu. Klutang berkata dengan suara rendah dan serak, seminggu, aku akan memberimu waktu seminggu, sembuhkan aku, setelah semuanya selesai aku akan berterima kasih banyak kepadamu. Mendengar ini, raut wajah Dewa Obat tampak dilema, dan ia berkata, Tuan, bukankah Anda ini sama saja dengan mempersulitku? Dalam waktu seminggu, bahkan pil dewa pun tidak akan bisa begitu cepat.
Aku hanya punya waktu 1 minggu. Klutang berkata, 10 hari lagi kegiatan pertukaran seni bela diri internasional akan diadakan di negara Daying. Aku harus bergegas ke sana. Mendengar ini, Dewa Obat berpikir sejenak. Dia tahu tentang pertukaran seni bela diri internasional ini. Dia juga berniat untuk pergi ke Daying untuk melihat para petarung asing. Dia tidak menyangka pemimpin Tianmen juga akan pergi ke sana. Tuan, dalam waktu seminggu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tuan bisa berobat ke sesepuh hebat lainnya. Bersambung.